nama saya Vidya dan saya akan melakukan sebuah review artikel penelitian yang berjudul Upaya Peningkatan Kualitas Citra MRI dengan Pemberian Media Kontras yang diambil dari Jurnal Berkala Fisika volume 16 nomor 1 halaman 9 sampai 14 yang ditulis oleh Suhardi, Wahyu Setiabudi, dan Khairul Anam. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh pemberian media kontras gadolinium terhadap kualitas citra MRI. Nah, subjeknya yang diteliti adalah citra pembobotan T1 atau T1 weighted image pada 10 orang pasien dengan patologi tumor otak. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental yang dilakukan di Rumah Sakit Telogorejo Semarang dengan menggunakan pesawat MRI 2 Iris Hitachi dengan kekuatan medan magnetnya 0,3 Tesla dan menggunakan alat-alat seperti TrueView 8900 Kodak, kemudian densitometri, film, dan media kontras gadolinium dengan dosisnya itu 5 milimol per 10 ml per pasien. Kemudian parameter dengan pembobotan T1 yaitu TR-nya 300 milisecond, TE-nya 12 milisecond, FOV-nya 22 cm, matriksnya 192 x 512, kemudian slice thickness-nya 7 mm, window width-nya 1000, dan window level-nya adalah 500. Nah, dalam penelitian ini itu nanti ada 2 buah citra yang diambil, yaitu citra sebelum injeksi media kontras dan sudah injeksi media kontras. Kemudian kedua citra itu akan diukur densitasnya pada 5 titik, 1 titik pada jaringan tumor dan 4 titik lainnya pada jaringan yang masih normal. Nah, kemudian hasil diukur dengan menggunakan densitometer, kemudian hasil pengukurannya akan dibandingkan dan dianalisis untuk menghasilkan resultnya. Nah, hipotesisnya adalah pemberian media kontras ini dapat memberikan perubahan kualitas citra yang lebih baik karena media kontras dapat memberikan enhancement pada jaringan yang ada patologisnya sehingga akan memudahkan proses interpretasi oleh dokter spesialis radiologi. Seperti itu. Nah, kemudian variabel bebasnya adalah hanya ada satu, yaitu media kontras gadolinium. Kemudian untuk variabel tergantungnya kualitas citra MRI yaitu berupa densitas dan kontras yang akan diukur dengan menggunakan densitometer. Nah, kembali ke gadolinium. Gadolinium adalah media kontras yang sangat umum digunakan pada pemeriksaan MRI. Media kontras yang satu ini itu memiliki 7 ion dan sangat cepat larut dalam air sehingga dia mudah untuk diekskresikan keluar dari tubuh manusia. Nah, lalu bagaimana dengan result dari penelitian ini? Hasilnya adalah ada 2 poin. Yang pertama, pada jaringan normal tidak terdapat perbedaan densitas di antara citra yang diambil sebelum maupun sesudah pemberian media kontras. Yang kedua, pada jaringan tumor atau jaringan yang abnormal itu terdapat perbedaan densitas antara citra yang diambil sebelum dan sesudah pemberian media kontras. Dari 10 pasien ini setelah citranya dirata-rata itu ternyata perbedaan densitasnya ini menurun 0,6. Nah, mengapa bisa demikian? Kita kembali lagi ke media kontras itu sendiri. Media kontras adalah material yang digunakan untuk meningkatkan magnetisasi terhadap medan magnet luar. Nah, media kontras ini bahannya adalah paramagnetik dengan kandungan ionnya 1 sampai dengan 7. Jadi nanti media kontras ini diharapkan untuk melakukan interaksi dengan jaringan sehingga setelah dengan jaringan yang mengandung proton hidrogen itu. Nah, setelah ada interaksi itu, kemudian akan terjadi perpindahan energi yang mengakibatkan berkurangnya waktu relaksasi T1 dan T2. Nah, setelah itu intensitas sinyal T1 dan T2 akan naik sehingga mengakibatkan enhancement, terutama pada bagian yang mengalami patologi. Nah, pada jaringan yang normal itu tidak ada interaksi antara media kontras dengan jaringannya karena itu media kontrasnya tuh hanya lewat di pembuluh darah saja. Jadi waktu relaksasinya masih tetap dan intensitas sinyalnya masih tetap dan tidak ada enhancement yang muncul pada jaringan yang normal. Oleh karena itu densitasnya kan masih sama. Kemudian pada jaringan yang abnormal terjadi interaksi antara media kontras
antara ion paramagnetik dengan ion proton hidrogennya dengan proton hidrogen molekul air. Nah, kemudian interaksi ini menghasilkan ada dua, yaitu inner sphere dan outer sphere. Kemudian akibat adanya interaksi tersebut, waktu relaksasi T1 itu akan berkurang. Nah, perubahan ini mengakibatkan enhancement, yaitu perubahan citra jadi dari abu-abu menjadi agak cerah. Perubahan citra ini sebenarnya tuh tidak sama antar jaringan, tergantung dari chemical shift atau lingkungan kimianya dan bagian jaringan yang terkena oleh media kontras itu tersebut. Tetapi pada penelitian ini, setelah dilakukan pengukuran dan sebagainya, didapatkan bahwa densitas citra setelah diberi media kontras pada jaringan normal itu tidak ada perubahan, dan pada jaringan yang tidak normal densitasnya itu menurun dengan rata-rata 0,56. Jadi kesimpulannya adalah dengan penambahan media kontras, keberadaan tumor akan lebih jelas. Nah, keberadaan tumor ini akan lebih jelas sehingga dapat membantu dokter spesialis radiologi dalam menginterpretasikan citra MRI itu dengan lebih mudah, karena tumornya kan akan tampak lebih cerah gitu, akan tampak hyperintens. Oke, untuk kelebihan dari penelitian ini, yaitu penelitian ini menggunakan bahasa Indonesia yang padat dan jelas dan sangat mudah dipahami oleh saya khususnya dan oleh mahasiswa yang lain. Kemudian juga dapat memudahkan untuk memahami isi artikelnya secara komprehensif. Nah, tapi kekurangannya, judul artikel tidak spesifik dan kurang relevan dengan isi artikel. Judul artikel adalah upaya peningkatan kualitas citra MRI dengan penambahan media kontras, tetapi tidak disebutkan pada patologi apa dengan klinis apa. Sedangkan pada penelitian ini spesifik, yaitu klinisnya hanya tumor otak saja. Kemudian subjek penelitian yang digunakan masih sangat terbatas, hanya berjumlah 10 orang pasien saja, dengan totalnya 20 citra T1 weighted image. Akan lebih baik jika subjek penelitiannya lebih banyak sehingga data yang didapatkan semakin valid. Nah, kemudian pada hasil penelitian, pada hasil pembahasan itu yang dicantumkan hanya 2 buah gambar pada 1 orang pasien. Nah, akan lebih baik apabila ditampakkan beberapa lagi gambar-gambar citra hasil MRI-nya pada beberapa orang pasien, sehingga pembaca akan mendapatkan insight yang lebih banyak dari artikel ini. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bye.